Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Sebelum kita mulai kisah ini, alhamdulillah ya, penulis udah minta izin dulu sama temennya. Ini kisah teman penulis ya, yang selalu tertekan karena belum mendapatkan pasangan hidup alias laki-laki yang mau diajak nikah nih. Dan dia itu selalu gagal dalam menjalin hubungan. Padahal usianya udah 28 dan adik perempuannya udah mendahuluinya menikah dan mau siap-siap punya anak kedua. Penulis ceritain ya dari awal kisah percintaan dia aja ya, sampai pada akhirnya dia terjebak harus ikut buka aura. Bukanya malah ditempelin laki-laki. Dia malah harus berurusan dengan dunia astral dan makhluk halus yang penulis aja merinding liatnya. Penulis jadi saksi mata gimana patah hatinya dia, masa-masa terpuruk, gagal move on, hingga sekarang jadi incaran makhluk halus. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, perkenalan dulu ya. Salam kenal semua. Ini tweet penulis ya, Nefri.Ryu, yang kesekian kalinya tentang horor. Semoga nggak ngebosenin. Yang mau cek cerita penulis sebelum-sebelumnya, monggo dilirik-lirik ya. Linknya ada di deskripsi teman-teman. Karena ada beberapa part yang punya keterkaitan dengan yang akan penulis tulis di sini. Maklum, temanku itu doang sih. Oke, kita kenalan dulu ya sama pemeran sinet mistis ini. So yes banget ya penulisnya. Cerita ini adalah kisah nyata teman penulis. Sebut saja namanya Anandi. Korban sinetron India nih, tapi untung penulis taubat sebelum diazab. Oke, serius nih, serius. Sekitar tahun 2013, Anandi dilamar pacarnya, Bang Thoyib, yang baru dikenalnya sekitar 6 bulan. Lamaran yang penulis pun gak diundang ya, akhirnya berbuah pahit. Pasca hari lamaran itu, Bang Thoyib menghilang tak kemana. Dari cerita Anandi, Bang Thoyib hanya menginginkan hartanya Anandi dan keluarganya. Anandi termasuk cewek mandiri. Dia punya beberapa usaha mandiri kecil-kecilan. Pekerjaannya juga menghasilkan gaji yang lumayan. Namun beruntung sih, aku bilang kalau dia gagal merit sama Bang Thoyib, karena cowok sampai itu gak patut jadi pendamping dia. Patah hati yang parah ditambah rasa malu yang memuncak dengan keluarga dan teman-temannya membuat Anandi nekat holiday sendirian ke Lombok. Tapi sebenarnya gak holiday sendirian sih, cuma naik pesawat sendirian aja dari Palembang ke Lombok. Itu juga aku yang ngasih tahu rute-rutenya. Di Lombok tuh udah ada temenku yang nemenin dia. Temen dia juga sih yang aku kenalin ke Anandi. 1 minggu jalan di Lombok, Anandi dan temenku. Oke, aku di sini kata gantinya penulis ya. Admin sebut aja aku gitu ya. Anandi dan temen aku, Ciripa nih, nyusul aku dan temen aku Udin ke Malang. Di Malang, aku, Udin, Anandi, Ciripa dan cowoknya Patkai nih naik Gunung Semeru. Cerita naik Semeru ada di tweet sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi ya, tentang kisah mistis pendakian gunung. Oke, nih aku baru buka tank top nih, maksudnya laptop ya, untuk lanjutin ceritanya. Part kenalan ini semoga bisa jadi menghantar listrik, maksudnya penghantar cerita teman-teman. Oke. Janur kuning mengering. Di part kenalan udah aku ceritain secara singkat kisah patah hati Ananda yang begitu menohok. Menurutku sih itu cerita kelam yang menjadi pengalaman pahit banget. Tapi karena dia tipikal cewek yang sensitif, masalah seperti itu jadi begitu menyakitkan pakai banget. Sebenarnya temanku Kak Brown udah mengingatkan Anandi untuk berpikir ulang kalau berhubungan serius dengan Bang Thoyib. Kak Brown yang dianugerahi insting yang kuat
bisa ngelihat kalau nggak ada itikat baik dari Bang Thoyib ke Anandi. Tapi namanya orang lagi jatuh cinta, tai aja kayak coklat. Janur kuning yang belum dipesan akhirnya layu dan mengering. Anandi selalu menanyakan, mengapa hidupnya miris seperti ini? Padahal sebelumnya Anandi berada di zona nyaman, gaji besar, semua yang diinginkannya mudah tercapai, karir bagus, hidup enak, dan lainnya deh. Namun, kegagalan hubungan dengan Bang Thoyib menjadi tamparan keras baginya, bahwa hidup gak semudah elu muter-muter satu komplek doang. Itu yang aku bilang ke dia. Inilah hidup, gak selalu kita berada di atas. Sekali-kali menunduk dan resapi bahwa hidup juga butuh perjuangan dan kepedihan. 1 tahun berlalu. Anandi lalu berkenalan dengan temanku, Otong, anak band metal dengan perching bullet kayak kue apem nih. Ya, hubungan mereka yang putus nyambung sebenarnya buat aku jengkel maksudnya. Terkadang aku diseret-seret dalam kisah percintaan mereka. Saat mereka curhat, minta pendapat, udah aku kasih saran, masih aja ngotot dengan argumennya. Aku kayak ngomong sama tembok aja. Dua-duanya temanku, tapi dua-duanya nyebelin asli. Hubungan mereka berjalan 1,5 tahun dengan kisah putus nyambung kayak kentut tiap masuk angin. Nah gitu deh, saking seringnya. Aku aja kalau denger salah satu dari mereka mau break, rasanya mau nanjokin bekem nih ke muka mereka. Ngemeng aja, putus kagak. Mereka akhirnya membeli keperluan untuk pernikahan. Banyak deh yang mereka persiapkan. Anandi dan Otong juga sudah menabung bersama-sama. Aku sih seneng kalau hubungan mereka akan berlanjut di pelaminan. Walau dalam hati aku nggak setuju mereka berdua tuh jadi pasangan halal. Ada banyak alasan nih kenapa mereka itu sebenarnya adalah pasangan yang dipaksakan. Tapi untuk hubungan mereka, aku nggak ikut campur. Apalagi aku sering berantem dengan mereka berdua. Kalau nggak dengan Otong atau nggak dengan Anandi. Bahkan aku sering berantem sama Anandi sampai mau 1 tahun nggak saling ngobrol. Tahu-taunya hubungan mereka benar-benar putus. Ada sesuatu yang membuat hubungan ini udah gak sehat. Aku gak bisa jelasin di cerita ini karena ini masalah harga diri salah satu pihak. Intinya, Anandi lagi-lagi patah hati. Janur yang akan dipasang di depan rumahnya tiba-tiba sudah dipesan rumah lain pula. Bahkan dipesan sama adiknya. Ya, hidup ini sulit ditebak. 6 bulan putus dari Otong, adik cewek Anandi akhirnya melangsungkan pernikahan. Padahal di awal, Anandi ingin dia dan Otong yang duluan nikah. Tapi apa mau dikata, nasi udah jadi uduk. Secara gak langsung, Anandi jadi bulan-bulanan keluarga besarnya. Dia dibombardir sama berbagai pertanyaan. Kenapa gak jadi nikah sama Bang Thoyib? Gimana kabar hubungan sama Otong? Gak malu apa dilangkain adik keduanya? Dan masih banyak pertanyaan yang buat hatinya tambah ciut. Dari sinilah titik balik kisah dia sampai harus bersentuhan lebih dalam dengan dunia mistis. Dunia yang membuat hidupnya